Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas satu lagi, yaitu SCR atau biasa disebut sebagai thyristor. SCR ini singkatan dari Silicon Controlled Rectifier. Rectifier itu artinya adalah diode, controlled adalah yang bisa dikontrol, yang terbuat dari silikon. Jadi diode yang dilengkapi dengan kontrol. Wujudnya macam-macam, bentuknya seperti ini, dijual di pasaran. Ada yang seperti transistor secara fisik, ada yang mirip dengan apa ini, macam-macam lah bentuknya. Oke, kita lanjutkan. Lambang dari thyristor, lambang dari SCR adalah seperti ini. Mempunyai 3 kaki, anoda, katoda, dan gate. Anoda, katoda, gate. Ini mirip dengan diode, seperti ini. Jadi arus bisa mengalir dari anoda ke katoda. Seperti ini. Tapi ada kontrolnya, yaitu berupa gate di sini. Kalau kita lihat dari dalamnya, dilihat dari bahannya, adalah seperti diode yang tengah-tengahnya dikasih silikon jenis P di sini, diambil keluar sebagai gate. Yang paling banyak kita temui di pasaran bentuknya seperti ini. Biasanya adalah di sini adalah anoda, sini katoda, di sini gate. Itu yang paling banyak. Oke. Kita lanjutkan lagi, gimana sifat-sifatnya. Kalau kita lihat grafiknya, maka dia untuk on, dia harus melalui voltase break over voltage di sini. Sebelum voltase dari anoda ke katoda melewati ini, maka tidak bisa on. Tapi setelah ini dilewati, maka dia langsung on terus. Dan dia tidak bisa off lagi sebelum dimatikan. Nah, ini grafiknya seperti ini. Kalau di arus balik, ini sangat tinggi sekali, sampai ke breakdown voltage. Akan tapi ini sangat rendah sekali, atau sangat tinggi sekali voltasenya, sehingga bisa kita pakai sebagai penyearah. Ada yang bentuknya seperti ini juga. Nah, kelihatannya agak rumit. Kita langsung ke prakteknya saja. Nah, ini adalah SCR yang kita bicarakan. Dihubungkan seperti transistor untuk menggerakkan lampu di sini. Lampu di sini memakai baterai di sini, baterai positif ke sana, baterai negatif ke sini. Ini sebagai kontrolnya. Kita pasang baterai 1,5 volt. Nah, ini akan bisa mengalir apabila di sini ada aliran listrik ke sini. Baru bisa on. Coba kita tutup saklarnya di sini. Lampunya masih mati. Kalau ini kita tekan, baru on. Tapi ketika kita lepas, lain dengan transistor. Ketika kita lepas, dia masih tetap on saja. Kenapa seperti itu? Kita lihat di grafiknya tadi. Dia tidak bisa turun, tidak bisa off sebelum betul-betul dinolkan, baru dia bisa off. Jadi ini apabila arusnya ini kita putus sama sekali, baru bisa off dia. Kita putus di sini, off. Kalau kita hubungkan lagi, masih tetap off di sini. Inilah bedanya dengan transistor. Jadi kita kasih masukkan di gate-nya, kita lepas, dia tetap on. Kalau diputus baru off. Dihidupkan lagi, dia tetap off. Nah, ini bisa kita pakai sebagai, di sini adalah saklar start, saklar start, sini saklar stopnya.
Bisa seperti itu. Nah, ini kalau dihubungkan dengan arus DC. Kalau dihubungkan dengan arus AC bagaimana? Kita masukkan ke PLN misalkan. Sini lampu 220 volt. Di antara kelebihan SCR, dia dibatasi arus saja. Jadi voltasenya bisa tinggi sekali. Jadi dengan IC 55 misalkan, atau dari keluaran digital atau dari apa di sini, rangkaian yang kecil, elektronika kecil, bisa menggerakkan lampu yang besar. Lampu dari PLN 220 volt misalkan, bisa. Cuma kalau dihubungkan langsung tentu ini akan nyetrum semuanya. Asalkan yang dilindungi bisa bekerja. Nah, kalau AC bagaimana? Kalau tadi DC seperti itu cara kerjanya. Kalau AC kita tutup, off, masih kita nyalakan, dia nyala. Kalau kita lepas, dia juga mati. Kenapa seperti itu? Kok lain dengan yang DC? Kalau DC dihidupkan nyala, dilepaskan tetap nyala sebelum ini diputus. Tapi kalau AC nyala, dilepas, mati. Kenapa terjadi seperti ini? Kita lihat gelombangnya. Gelombang AC adalah naik turun seperti ini. Positif, negatif, positif, negatif. Nah, ketika di-on-kan, misalkan di-on-kan di sini, maka ketika di sini dia on. Tapi begitu dia gelombang turun minus, maka dia otomatis off sendiri, tidak bisa mengantarkan. Ketika gelombang naik lagi, dia on lagi. Ketika di sini kita matikan, dia tetap hidup, tapi gelombangnya akan off dengan sendirinya. Sehingga ketika dilepas, dia off dengan sendirinya. Nah, ini sebenarnya nunggu gelombangnya habis untuk mati. Nunggu gelombangnya habis baru mati. Akan tapi karena kecepatannya di listrik PLN itu 50 Hz, artinya 60 gelombang per detik, maka mata kita tidak bisa mengikuti. Seakan-akan kalau kita on kan on, di off kan off. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menggerakkan listrik AC, peralatan-peralatan dengan listrik AC tegangan tinggi, hanya menggunakan peralatan yang kecil saja. Itulah kelebihan dari SCR. Oke. Nah, kegunaan yang lain untuk SCR bisa kita jumpai dalam pengapian. Kita lihat CDI-nya sepeda motor atau mobil, maka dia pakai SCR. Gimana konstruksinya? Kita lihat di sini. Ini adalah magnetnya sepeda motor yang diputar. Ini adalah kumparan di magnet itu ya, kumparan CDI. Nah, ini apabila terkena magnet bergerak, medan magnet bergerak, maka dia akan membangkitkan listrik, sehingga listrik bergerak ke sana. Disearahkan oleh diode di sini. Nah, kemudian ketika ini masih off, SCR sini off, maka dia tidak bisa ke sana, tapi dia ngisi kapasitor di sini. Kapasitor diisi sehingga terisi. Nah, terisi. Begitu ini terisi, nah di sini magnet ini selain menginduksi sini, dia juga menginduksi sepul di sini. Nah, sepul di sini kalau kena magnet, maka dia akan menggerakkan gate-nya dari SCR di sini. Sehingga ketika dilewati, dia mengkonsletkan sini. Nah, begitu konslet, maka listrik akan mengalir dengan cepat, seakan-akan ini kapasitor ini dikonsletkan dengan cepat, sehingga terjadilah arus yang begitu besar yang melewati loop ini. Nah, begitu besarnya akhirnya bisa membangkitkan percikan api. Lebih-lebih kalau ditinggikan, yaitu menggunakan trafo step up
yang biasanya disebut coil ya, coil. Nah, coil itu adalah trafo step up. Jadi voltase yang di sini yang sudah tinggi, kemudian di step up lagi, tambah tinggi lagi, sehingga di sini bisa memancarkan api, percikan bunga api. Nah, prinsipnya CDI cuma seperti ini. Jadi kapasitornya diisi, ini gambarannya seperti ini diisi, kemudian dihabiskan, di discharge dengan cepat sekali, sehingga terjadi loncatan bunga api yang begitu besar. Nah, itulah SCR dan kegunaannya dalam dunia otomotif. Oke, terima kasih atas perhatiannya.